Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Maman di channel Maman Pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan pajak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat aturan PMK 120 tahun 2023 ya, yang baru saja keluar, yaitu tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Jadi ini sebagai berita gembira bagi kita semua. Biasanya pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun ini di tahun anggaran 2023. Baik, kita lihat bagaimana aturannya. Nah, latar belakang adanya PMK ini, yang pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Jadi, untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perekonomian global, perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan. Kemudian, ini juga sebagai wujud dukungan pemerintah, yaitu untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan, agar juga bisa meningkatkan daya beli di tengah masyarakat. Nah, apa saja yang diatur dalam pokok-pokok pengaturannya di dalam PMK 120 2023 ini. Jadi, perlu Bapak Ibu perhatikan yang diatur atau pokok pengaturannya bahwa PPN itu ditanggung pemerintah atas penyerahan satu rumah tapak dan yang kedua satuan rumah susun. Termasuk di dalamnya adalah ruko atau rumah toko dan rukan atau rumah kantor. Jadi atas dua penyerahan ini yaitu rumah tapak, satuan rumah susun, dan termasuk di sini adalah ruko atau rukan itu termasuk yang diatur artinya PPN yang ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana agar PPN tersebut dapat ditanggung pemerintah? Maka penyerahan yang dilakukan terhadap tadi rumah tapak atau satuan rumah susun, ruko atau rukan itu penyerahan terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris. Ya, ini katanya di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima. Berita acara serah terima sejak 1 November sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi ini kata kunci ketika PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan ini itu ditandatangani dengan akte jual beli atau ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris ya, dan dilakukan dengan bukti nyata dengan adanya berita acara serah terima sejak 1 November sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi PMK ini terbatas sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, diberikan untuk PPN terutang masa kapan? Jadi diberikan untuk PPN terutang ya. PPN ditanggung pemerintah ini itu masa November 2023 sampai dengan Desember 2023. Jadi transaksi yang dilakukan itu untuk masa pajak November 2023 sampai dengan Desember 2023. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan ini itu PPN-nya ditanggung oleh pemerintah secara penuh. Kemudian BAST ini, tadi ya berita acara serah terima, itu wajib didaftarkan di Sikumbang ya. Sikumbang ini adalah aplikasi yang dikeluarkan Kementerian PUPR akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. PPN yang terutang mulai tanggal 1 November sampai dengan 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023. Kemudian kriteria apa saja rumah tapak atau rumah susun yang diberikan fasilitas? Yang pertama, dia memiliki kode ya, kode identitas rumah ya. Kode ini dapat tadi setelah kita mendaftarkan, khususnya penjual mendaftarkan perumahannya di Sikumbang atau yang di aplikasi Kementerian PUPR tadi. Kemudian memiliki hari jual maksimal 5 miliar ya, paling 5 miliar. Kemudian diserahkan secara fisiknya paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
kemudian merupakan rumah baru ya yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Kemudian diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau 1 unit hunian rumah susun untuk 1 orang, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Ini syarat yang bisa diberikan untuk mendapatkan PPN ditanggung pemerintah tadi. Jadi orang yang telah memanfaatkan PPN DTP sebelum PMK ini dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini. Jadi ada kemungkinan sebelum berlakunya PMK ini sudah terjadi transaksi, nah itu dapat juga mendapatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini. Nanti kita lihat sejak mulai kapan itu bisa mendapatkan PPN DTP itu. Kemudian PPN DTP diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar ya. Jadi walaupun batasan maksimalnya sampai dengan 5 miliar, tapi yang diberikan itu hanya sampai dengan 2 miliar. Sisanya dikenakan PPN seperti biasa. Besarannya berapa? Besaran PPN DTP itu 100% ya. 100% itu mendapatkan fasilitas PPN DTP untuk penyerahan BAST, berita acara serah terima, yang dilakukan mulai 1 November sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi berita acara serah terima, dilakukannya serah terima itu dalam jangka waktu 1 November sampai dengan 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024 itu mendapatkan PPN DTP itu sebesar 100%, artinya PPN-nya semuanya ditanggung pemerintah. Nah, untuk penyerahan BAST yang dilakukan setelah itu 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 itu hanya dikenakan separuhnya, yaitu 50% ya, lumayan. Jadi sampai dengan 1 November 2023 sampai dengan dari 1 November 2023 sampai 30 Juni itu mendapatkan PPN DTP 100%, dan untuk penyerahan yang dilakukan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024 itu mendapatkan PPN DTP 50% ya. Syaratnya itu dari mulai dilakukannya penyerahan. Kapan dilakukan penyerahan? Nah, apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat itu 1 September ya. Artinya tadi ketika transaksi pembayaran uang muka itu mulai 1 September, maka dia bisa mendapatkan PPN DTP untuk masa-masa ini tadi. Nah, akan tetapi ketika sebelum 1 September, ya maka dia tidak mendapatkan PPN DTP ini, artinya berlaku normal. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang, atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan bulan November dan bulan Desember 2023. Jadi PPN ditanggung itu hanya atas PPN yang terutang, atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan bulan November 2023 dan bulan Desember sampai dengan Desember 2023. Jadi artinya ini untuk yang melakukan transaksi di bulan September ya, artinya dia hanya mendapatkan potong atau PPN DTP-nya itu di bulan November dan di bulan Desember. Baik. Kemudian apa saja yang menjadi kewajiban penjual atau PKP? Nah, di sini ya Bapak Ibu perhatikan, khususnya bagi para penjual, membuat faktur pajak ya. Yang pertama, untuk PPN tadi, yang DTP-nya 100%, yaitu penyerahan yang dilakukan, berita acara serah terima yang dilakukan 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ya. Jadi ketika harganya itu sampai dengan 2 miliar, nah 2 miliar ya, maka ia membuat 2 faktur pajak nih kodenya. 2 faktur pajak dengan kode 07. Jadi kode 07 ini artinya PPN ditanggung pemerintah. Dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual yang ditanggung pemerintah tersebut ya. Jadi dia membuat 2 faktur pajak dengan DPP masing-masing 50%. Jadi dibuat 2 faktur pajak dengan masing-masing 50%. Nah, jika harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, jadi yang pertama, untuk sampai dengan 2 miliar itu dia membuat 2 faktur pajak 07, dengan juga dibuat dari masing-masing 50%, dan sisanya dengan faktur pajak 01. Nah, ini untuk harga yang tidak ditanggung pemerintah. Oke. Kemudian, membuat faktur pajak juga untuk yang dilakukan penyerahan 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
di PPN-nya itu ditanggung 50% ya. Nah, bagaimana membuat faktur pajaknya? Jadi ketika harga jual sampai dengan 2 miliar, nanti dalam faktur pajaknya itu dibuat dua. Artinya yang pertama dengan kode faktur pajak 07 dengan DPP 50% ya, karena hanya 50% yang ditanggung oleh pemerintah. Sisanya ya dari 50% tadi itu dengan kode pajak 01 ya, yang normal dengan DPP 50% juga dari harga jual yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian bagaimana ketika harganya itu sampai dengan 2 miliar, di harga jual lebih dari 2 miliar, maka untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar, dia membuat kode 07 ya. Buat kode 07 untuk tadi yang mendapatkan 50%. Sedangkan sisanya 01 dengan DPP 50% harga jual ditanggung pemerintah. Ya, ini sama nih. Jadi sisa yang sampai dengan 5 miliar tadi, harga jual lebih dari 2 miliar, faktur pajak 0,01 dari bagian harga lebih dari 2 miliar. Jadi artinya begini, artinya yang untuk sampai dengan 2 miliarnya, 50%-nya itu tadi yang tanggung pemerintah, kemudian dibuat lagi kode 01 50% lagi sampai dengan 2 miliarnya, kemudian mendapat satu lagi yang lebih dari 2 miliarnya juga 01. Jadi ada 3 faktor pajak ketika harga jual itu melebihi dari 2 miliar. Kalau 2 miliar ada 2 faktor pajak, kalau lebih dari 2 miliar itu ada 3 faktor pajak. Faktor pajak pertama 07 50%, kemudian faktor pajak 01 50% lagi yang menunjukkan sampai dengan batasan 2 miliarnya. Kemudian yang terakhir faktor pajak 01 juga untuk DPP yang lebih dari 2 miliar tadi. Nah, kemudian kewajiban penjual atau PKP tadi membuat faktur pajak ya. Jadi membuat faktur pajak ini harus lengkap, jelas dan benar ya, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang dalam PK ini dan dalam undang-undang pembuatan faktur pajak. Yang pertama, wajib mencantumkan NPWP atau NIK pembeli ya. Jadi di kolom nama halaman NPWP ini wajib mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Kemudian mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Jadi ketika pengisian atau penginputan dalam aplikasi e-fakturnya, nama barang itu dibuat dengan kode rumah yang didapatkan dari aplikasi Sikumbang. Ini wajib dibuatkan. Kemudian mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 120. Jadi ini dimunculkan ketika melakukan penginputan aplikasi, dicantumkan PPN ditanggung pemerintah. Nah, ini wajib dicantumkan di dalam faktur pajak yang dibuat. Kemudian membuat laporan ya, realisasi dan faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jadi pelaporan berkaitan dengan realisasi penerapan atau pengenaan PPN DTP ini itu dilaporkannya di dalam SPT masa PPN. Jadi wajib pajak atau penjual itu tidak perlu melaporkan dalam aplikasi khusus, tapi hanya cukup melaporkan dalam SPT masa PPN, itu sudah dianggap melaporkan laporan realisasi PPN DTP tersebut. Kemudian juga mengatur bagaimana PPN yang tidak ditanggung atau tidak mendapatkan PPN DTP ini. Yang pertama, jika objek yang diserahkan bukan rumah tapak ya atau rumah susun, itu tidak dikenakan. Kemudian dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum 1 September ya. Jadi sebelum 1 September yang tidak mendapatkan ini. Kemudian penyerahan itu sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2023. Di penyerahan yang dilakukan itu sebelum 1 November atau setelah 31 Desember 2023, kemudian dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini tidak boleh dipindah tangankan, kemudian tidak menggunakan faktur pajak sesuai, itu juga tidak mendapatkan fasilitas, tidak melaporkan ya di SPT dan tidak mendapatkan di BAST di Sikumbang. Ini juga tidak mendapatkan fasilitas. Nah, timelinenya bagaimana untuk fasilitas PPN DTP 100%? Jadi misalnya transaksi dilakukannya pembayaran 1 September, kemudian Oktober,
itu tidak mendapatkan PPN DTP ya, tidak mendapatkan PPN DTP. Nah, kemudian untuk yang mendapatkan 100%-nya ya kapan? Yaitu ketika mendapatkan atau melakukan pembayaran di 1 November sampai dengan 31 Desember 2023. Dan terus sampai dengan 30 Juni 2024, maksudnya BAST ini, berita acara serah terima itu dilakukan pada masa ini 1 November atau sampai dengan 30 Juni, maka mendapatkan PPN DTP 100%. Kemudian timeline fasilitas PPN DTP 50% ini itu juga memberikan ketika transaksinya seperti ini. Jadi masa September sampai dengan Oktober itu melakukan pembayaran, maka saat September sampai Oktober itu PPN-nya tidak ditanggung pemerintah. Nah, yang ditanggung pemerintah 50%-nya kapan? Ya, artinya kita lihat di sini. BAST-nya itu dilakukan penyerahannya nanti di ketika akan dilakukan penyerahannya 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024, maka masa November, masa Desember itu mendapatkan DTP 50% ya. Jadi patokannya adalah kapan dilakukan penyerahannya. Jadi kapan dilakukan penyerahannya di masa ini, di masa 1 Juli, kalau yang ini 100% tadi ya penyerahan dilakukan sampai dengan 30 Juni, maka dia mendapatkan PPN DTP 100% untuk masa November dan Desember. Dan ketika penyerahan dilakukannya 1 Juli 2024 sampai 31 Desember, maka dia mendapatkan PPN DTP 50% untuk pembayaran November Desember, itu DTP 50%. Nah, kita akan coba lihat contoh kasusnya. Ibu Dira ya melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar ya ke PT AB. Dibayar 4 kali, masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September sampai dengan bulan Desember ya, September, Oktober, November, Desember. Kemudian rumah itu akan diserahkan pada bulan Juni 2024. Jadi kita melihat ada transaksi pembelian rumah, dilakukan pembayaran selama 4 kali, dan baru diserahkan pada bulan Juni 2024. Nah, 2024 ini masih dalam jangka waktu PPN DTP yang mendapatkan 100% ya. Maka untuk masa September dan Oktober ya yang sudah dilakukan pembayaran itu tidak mendapatkan PPN DTP ya, tidak mendapatkan PPN DTP. Nah, baru dia mendapatkan PPN DTP-nya itu di masa November dan masa Desember. Ketika dia melakukan pembayaran 250 juta itu tidak membayar PPN-nya. PPN-nya ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana untuk membuat faktur pajaknya? Jadi yang pertama, membuat faktur pajak 07 ya, membuat dua faktur pajak 07 dengan DPP sebesar 50% dari 250 juta ya, sebesar 125 juta. Artinya PPN terutang dari 125 juta tadi dikali 11% sebesar 13.150.000 ditanggung pemerintah. Jadi dia membuat faktur pajak 2 di masa November tersebut. Karena nilainya ya di bawah 1 miliar. Kemudian mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 120, kemudian melaporkan dua faktur tersebut pada masa November 2023. Nah, sama juga untuk ini tadi masa November, kemudian masa Desembernya bagaimana? Masa Desembernya sama, juga membuat dua faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 250 juta sampai dengan 125 juta, PPN terutang dikali 11%, itu ditanggung pemerintah, juga mencantumkan kode rumah, melaporkan di SPT masa PPN. Jadi dua masa ini ya membuat dua faktur pajak dengan DPP masing-masing 50%. Nah, kemudian berita acara tadi ya dilakukan penyerahannya di bulan Juni, mendaftarkan BAST di Sikumbang itu paling lambat akhir bulan berikutnya ya. Jadi di bulan Juni untuk penyerahannya, kemudian mendaftarkan BAST-nya. Ya, kalau perumahannya atau kode rumahnya itu sudah didaftarkan sebelumnya kan, sudah ada. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Andri membeli rumah toko atau ruko dengan PT Gria seharga 2 miliar. Dibayar 10 kali dari bulan Desember.
sampai dengan September 2024. Ini 10 kali pembayaran dan akan diserahkan pada masa September 2024. Nah, masa September 2024 ini merupakan patokan dari kapan dilakukannya berita acara serah terima. Jadi kalau kita lihat di sini September 2024 ya artinya dia mendapatkan PPNDTP-nya itu hanya sebesar 50% ya. 50% dari mana? Ya dari bulan Desember. Dari bulan September Bapak Andri melakukan pembayaran 200 juta, ya PPN-nya di TP 50%. Nah, BAST ini ketika terjadi transaksi penyerahan dengan BAST itu didaftarkan di Sikumbang paling lambat bulan berikutnya, ya 31 Oktober. Nah, untuk transaksi yang dilakukan pada bulan Desember, dilakukan pembayaran 200 juta dan mendapatkan PPN DTP, maka penjual ya membuat faktur pajak dengan DPP 50% dari 200 juta sebesar 100 juta dan artinya PPN-nya sebesar 100 juta dikali PPN tarik 10% itu tanggung pemerintah. Sisanya bagaimana? Ya sisanya karena hanya mendapatkan 50% ya artinya sisanya dia membuat faktur pajak dengan kode 01. Untuk penjual menjual faktur pajak dengan kode 01. DPP-nya 50% dari 200 juta sebesar 100 juta DPP dan dikenakan tarif PPN 11% sehingga PPN-nya 11% ini tidak ditanggung pemerintah, artinya wajib dipungut oleh PT Geria ketika melakukan penyerahan. Yang berikutnya adalah mencantumkan kode identitas rumah di faktur pajak, kemudian juga mencantumkan PPN ditanggung pemerintah dan melaporkan faktur pajak tersebut pada masa Desember ya, karena pembayaran dilakukan di masa Desember. Contoh ketiga. Jadi contoh kasus ini adalah Ibu Ayu membeli apartemen ke PT Propertindo Nusa seharga 700 juta cash nih pada bulan Desember. Apartemen rencana diserahkan 30 Juni 2024. Namun tertunda, akhirnya diserahkan baru pada 18 Oktober 2024. Kemudian ternyata PT Propertindo telah membuat dua faktur pajak dengan DPP masing-masing sebesar 350 juta. Jadi awalnya akan diserahkan pada tanggal 30 Juni, tapi ternyata nantinya belum bisa diserahkan ya. Artinya PPN yang DTP-nya itu akan berubah. Awalnya mendapatkan PPN DTP 100% ya karena akan diserahkan pada tanggal 30 Juni dan sudah dibuatkan faktur. Kemudian ternyata BAST-nya itu baru dilakukan pada tanggal 18 Oktober. Nah, maka akan dilakukan pembetulan. Maksudnya dilakukan pembetulan dia hanya mendapatkan PPN DTP 50% ya. Ini kita lihat nih bagaimana prosesnya. Jadi ketika di awal ya membuat dua faktur pajak dengan DPP 50% dari 700 juta yaitu sebesar 350 juta ya karena masih di bawah 2 miliar, maka PPN terutang masing-masing 350 juta kali 11%, 38 juta 500 ya, artinya di awal kan semuanya ditanggung pemerintah kan 100%, jadi dua buat faktur pajak. Nah ternyata BAST-nya baru diserahkan setelah 18 Oktober ya, setelah 18 Oktober menjadi dibetulkannya membetulkan salah satu faktur pajak ya, salah satu faktur pajak menjadi faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari 700 juta. Sebesar 350 juta, PPN terutangnya 350 juta dikali 11%, 38 juta tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Geria. Jadi ketika terjadi perubahan penyerahan, maka BAST maka ya PT Geria ini wajib memungut PPN yang akan diberikan atau yang akan dipungut. Mencantumkan kode identitas rumah dan nama barang yang ditanggung pemerintah dan melaporkan di SPT masa Desember 2023. Jadi kalau misalnya sudah dilaporkan di masa Desember 2023 tersebut ya nantinya akan dilakukan pembetulan ya karena terjadi perubahan berita acara serah terima. Contoh yang keempat, Saudari Binar ya membeli rumah kepada PT Tunas Perkasa seharga 1,2 M
dengan jatuh tempo pembayaran 11 kali. Pembayaran pertama dilakukan bulan Juni 2023 sebesar 200 juta. Dan selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada setiap bulannya sampai dengan Mei 2024 ya. Rumah tersebut diserahkan pada bulan Juni 2024. Nah, kita melihat di sini pertama patokannya adalah terjadinya transaksi. Jadi transaksi itu baru dilakukan, transaksi pembayaran rumah pertama itu seharga 200 juta itu di bulan Juni. Di bulan Juni dilakukan pembayaran ya, selanjutnya pembayaran 100 juta pada setiap bulan sampai dengan Mei. Kemudian selanjutnya dilakukan pembayaran terus sampai dengan bulan Mei 2024. Nah, kita lihat bagaimana pajaknya. Jadi pembayaran telah dilakukan sebelum 1 September itu tidak dapat memanfaatkan BPN DTP. Artinya BPN terutang tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut ya. Karena apa? Karena tadi transaksi dilakukan di bulan Juni. Jadi selanjutnya ya walaupun penyerahannya di bulan Juni 2024 itu tidak mendapatkan fasilitas yang ditanggung pemerintah. Jadi patokannya itu di masa paling lambat masa September ya. Paling lambat masa September itu masih bisa mendapatkan PPN DTP. Tapi sebelum masa itu tidak bisa mendapatkan PPN DTP. Kemudian yang berikutnya nih, untuk harga yang di atas 5 miliar misalnya. Ibu Tisa membeli ready stock pada PT Mega Podomoro seharga 5 miliar dan dibayar 5 kali. 5 miliar harganya dibayar 5 kali bulan November sampai dengan Maret. Kemudian rumah itu akan diserahkan pada bulan Maret 2024. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat Maret 2024, kemudian juga baru mulai dilakukan pembayarannya bulan November, ini masih masuk dalam PMK ini, PPN DTP. Khusus untuk Maret 2024 dilakukan penyerahan, yaitu maka akan mendapatkan fasilitas DTP sebesar 100%. Nah, dia mendapatkan PPN DTP itu masa November dan masa Desember, itu sebesar masing-masing 1 miliar dia melakukan pembayarannya, semuanya PPN ditanggung pemerintah. Nah, untuk masa November 2023 membuat 2 faktur pajak dengan DPP 50% dari 1 miliar 500 juta dan PPN terutang 500 juta sama dengan ya 55 juta ditanggung pemerintah ya. Ini untuk dua faktur pajak tadi. Mencantumkan kode identitas rumah dan melaporkan ya. Jadi karena dia melakukan pembayarannya nih, ini kan patokannya dari pembayaran ya, bayaran 1 miliar buat 2 faktur pajak. Nah, begitu pun juga dengan masa Desember. Jadi membuat 2 faktur pajak dengan DPP 50% dari 1 miliar 500 juta dan PPN terutang 500 juta, itu 50 jutanya ditanggung pemerintah. Mencantumkan kode identitas dan melaporkan 2 faktur pajak tersebut pada masa Desember. Dan ketika terjadi penyerahan, ya mendaftarkan BAST di Sikumbang paling lambat bulan berikutnya, 30 April 2024. Itu contoh yang kelima. Sekarang kita melihat contoh yang keenam. Bapak Andrew membeli apartemen kepada PT AAP ya, seharga 3 miliar secara cash pada bulan Desember 2023. Ini harganya 3 miliar, sedangkan apartemen diserahkan pada bulan Juli 2024 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat BAST-nya dilakukan bulan Juli, ya berarti dia mendapatkan PPN DTP 50% untuk hanya bagian sampai dengan 2 miliar saja ya, karena memang DTP PPN ini itu maksimal bagian harganya sampai dengan 2 miliar. Sisanya bagaimana? Nanti sisanya kita lihat. Jadi secara cash langsung 3 miliar 31 Desember 2023. Penyerahan baru di bulan Juli 2024 yang mendapatkan PPN DTP sebesar 50%. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penjual? Jadi yang pertama membuat faktur pajak 01 untuk bagian yang tidak mendapat PPN DTP yaitu sebesar 1 miliar dan PPN terutang 1 miliar ini atau 110 tidak ditanggung pemerintah ya sisanya. Jadi dikurangi 2 miliar buat faktur pajak dengan kode 01. Jadi karena 3 miliar dikurangi 2 miliar 1 miliar. Kemudian untuk yang 2 miliarnya itu membuat faktur pajak dengan DPP 50% dari 2 miliar sebesar 1 miliar
Ya, karena yang ditanggung eh, hanya 50% ya, hanya 50%. Nah, kemudian membuat faktur pajak lagi dengan DPP 50% dari 2 miliar 1 miliar, dan PPN terutangnya 1 miliar sesuku tidak ditanggung pemerintah. Jadi, atas transaksi ini penjual membuat 3 faktur pajak. Faktur pajak pertama 01, faktur dengan nilai selisihnya, kemudian membuat faktur pajak 07 50% dari 2 miliar, dan membuat juga faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari sisa 2 miliar tadi. Mencantumkan kode identitas dan melaporkan faktur pajak tersebut pada masa September 2023. Nah, contoh yang berikutnya nih, contoh yang ketujuh. Bapak Razi membeli apartemen seharga 5 miliar pada PT Home Selaras. Pembayaran dilakukan bulan Oktober, ya, bulan Oktober sebesar 1,5 miliar, kemudian November 2 miliar, dan sisanya nanti 1,5 miliar dibayarkan pada saat penyerahan ya. Penyerahan bulan Desember 2023. Jadi penyerahan itu akan berita acara penyerahannya akan dilakukan pada bulan Desember sebesar sebesar 1,5 miliar, dan dilakukan bulan Desember, artinya nanti kita akan melihat ya PPN DTP-nya bagaimana. PPN DTP-nya artinya akan ditanggung sebesar 100% dari masa kapan. Kita lihat transaksi dilakukan bulan Oktober 2023. Dilakukan pembayaran sebesar 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar ini itu PPN-nya tidak ditanggung pemerintah. Kemudian untuk masa November yang baru dibayarkan, ya November, karena transaksinya baru bulan November, pembayarannya dibayarkan sebesar PPN DTP-nya sebesar 100 miliar. Kemudian untuk masa Desembernya itu tidak lagi menjadi DTP. Karena apa ya? Karena ini dilakukan pembayaran secara 3 kali pembayaran ya. Nah, untuk masa Oktober ya, untuk masa Oktober tidak DTP, kemudian masa Novembernya itu mendapatkan PPN DTP 100%, membuat 2 faktur pajak ya, membuat faktur pajak dengan masing-masing 50 miliar karena semuanya 100% ditanggung pemerintah, mencantumkan kode dan melaporkan pada masa November. Kemudian untuk masa Desember ya, masa Desember dan masa Oktober itu membuat faktur pajak 01 tidak ditanggung pemerintah, mencantumkan kode tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut, mencantumkan kode identitas rumah di nama barang keterangan PPN ditanggung pemerintah, dan melaporkan faktur pajak tersebut pada masa Desember 2023. Kemudian BAST-nya itu dilaporkan di aplikasi Sikumbang paling lambat bulan berikutnya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan PMK 120 2023 ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian dalam menunaikan kewajiban khususnya bagi penjual ya, bagi pengembang, dan juga ini mudah-mudahan memberikan keuntungan nih bagi para orang-orang yang akan melakukan pembelian rumah karena PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.